Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus ke bagian awal buku Simon Sinek, Start with Why. Kita pakai catatan dan kutipan yang sudah Anda siapkan ya. Siap, bab 1 dan 2 ini kan yang Sinek sebut dunia yang tidak dimulai dengan mengapa. Menarik nih. Betul. Kita mau gali nih kenapa sih asumsi itu bisa bahaya dan kenapa taktik-taktik buat mempengaruhi orang itu ya seringnya cuma sementara aja efeknya. Oke, siap kita bongkar. Kita mulai dari sini deh. Sinek kan buka dengan teka-teki yang bikin mikir. Ada pemimpin karismatik, jago pidato, terus dia vegetarian. Tahunnya 1938. Kalau tebak cepat mungkin tokoh inspiratif gitu ya. Nah, itu dia. Tapi detail tahun 1938 itu kuncinya. Gambaran itu jadi pas juga buat Adolf Hitler. Ini kan langsung nunjukin betapa licinnya asumsi kita itu. Bahaya ya? Banget. Dan ini nyambung ke poin Sinek selanjutnya. Kita itu sering banget bikin keputusan penting, keputusan besar berdasarkan data yang kita rasa udah cukup. Padahal mungkin nggak lengkap atau malah salah. Iya sih. Kayak contoh klasik soal bumi datar itu kan. Dulu orang percaya, ya akhirnya nggak berani eksplorasi jauh-jauh. Jadi asumsi yang salah itu bisa banget membatasi kita. Bener juga. Dan ini bukan cuma soal bikin keputusan yang salah langkah gitu ya. Sinek kasih contoh lagi kan soal temen yang investasi. Oh iya yang itu. Kalau untung, wah merasa pinter banget. Iya, tapi kalau rugi? Iya nyalahin pasar. Pokoknya bukan salah dia. Persis. Intinya, kita seringkali nggak bener-bener ngerti kenapa sesuatu itu berhasil atau gagal. Biarpun hasilnya kelihatan bagus di permukaan. Gampang kejebak di korelasi aja, bukan sebab akibat. Dan anehnya, nambah data terus-terusan itu belum tentu solusi kalau asumsi dasarnya udah keliru. Itu loh perbandingan Sinek soal pabrik mobil Jepang sama Amerika dulu. Ah iya, yang soal pintu mobil itu ya? Betul, orang Jepang mikirin gimana caranya pintu itu pas dari desain awal, direkayasa biar pas. Sementara yang Amerika? Seringnya baru di ujung lini produksi, kalau nggak pas yaudah digetok pakai palu karet. Wah, itu beda banget ya pendekatannya. Yang satu mencegah masalah, yang satu ngobatin gejala. Nah, itu dia. Fokus ke akar masalahnya, bukan cuma hasil akhir. Ini kalau dipikir-pikir, jadi relevan banget ya buat kita sehari-hari. Coba deh Anda renungkan, gitu kan. Seberapa sering sih keputusan kita, di kerjaan atau personal, itu sebenarnya cuma ngambang di atas asumsi aja. Asumsi yang belum pernah kita uji beneran. Pertanyaan bagus tuh. Dan dari asumsi ini, Sinek lanjut lagi nih ke cara kita coba mempengaruhi orang lain. Dia bedain dua cara besar, manipulasi sama inspirasi. Oke. Nah, bab 2 ini kan fokusnya ke yang pertama ya, manipulasi. Taktik-taktik yang jujur aja kayaknya sering banget kita lihat atau bahkan kita pakai sendiri mungkin ya. Iya, sangat umum soalnya. Mari kita lihat beberapa yang Sinek sebut. Pertama, harga. Ini jelas ya. Potong harga, obral, diskon. Ya memang bisa naikin penjualan cepat. Tapi biayanya mahal kan? Sinek kasih contoh GM itu, General Motors, yang kejebak perang insentif terus-menerus. Keuntungan kegerus cuma demi pangsa pasar sesaat. Plus, ngajarin pelanggan buat nunggu diskon terus. Iya, jadi nggak loyal ya. Terus ada promosi. Ini bukan cuma diskon biasa katanya. Betul, kayak penawaran mail-in rebates itu loh, rabat yang harus dikirim via pos. Sinek nunjukin gimana proses klaimnya itu seringkali sengaja dibikin ribet. Oh gitu? Tujuannya apa tuh? Biar nggak semua orang berhasil ngeklaim, jadi ada istilahnya breakage sama slippage. Sebagian orang gagal klaim ya perusahaan tetap untung dong padahal udah janji kasih potongan. Agak licik ya. Wah, iya juga ya. Oke lanjut. Rasa takut. Ini kayaknya kuat banget ya efeknya. Kuat banget, bisa takut yang beneran, bisa juga takut yang, dibayang-bayangin aja. Contohnya dari iklan layanan masyarakat yang gamblang, ini otakmu kalau pakai narkoba, sampai pesan bisnis yang lebih halus. Kayak jangan sampai ketinggalan, atau penawaran terbatas, gitu ya? Iya, atau contoh klasik Sinek soal IBM dulu, milih IBM itu dianggap paling aman. Kenapa? Karena orang takut dipecat kalau milih vendor kecil. Meskipun mungkin vendor kecil itu lebih bagus atau inovatif. Takut salah pilih. Masuk akal. Terus, aspirasi. Jualan mimpi ini ya? Haha, bisa dibilang gitu. Turun berat badan dalam 6 langkah mudah. Atau raih kebebasan finansial.
Menarik banget buat orang yang cari jalan pintas yang kurang disiplin mungkin. Tapi Sinek bilang efeknya jarang awet ya. Iya, kayak tempat gym itu kan. Januari penuh sesak, Maret udah mulai sepi lagi. Aspirasinya tinggi di awal, tapi nggak bertahan lama. Oke, ada lagi nih, tekanan teman sebaya atau peer pressure. Nah, ini juga sering. Bisa pakai klaim kayak sekian persen orang udah pakai produk kami. Atau pakai selebriti, pakai pakar. Kayak Tiger Woods dulu buat jam tangan golf itu ya. Persis. Intinya mainin rasa takut kita buat kelihatan beda atau dianggap nggak tahu, dianggap salah. Iya ya. Terakhir, kebaruan atau novelty. Ini beda katanya sama inovasi. Beda banget. Kebaruan itu cuma fitur baru yang bikin wow sesaat. Kayak desain uniknya Motorola Razr dulu. Keren sih, tapi nggak mubah industri kayak misalnya iTunes. Jadi cuma gimmick aja gitu ya. Bisa jadi. Kalau kebanyakan kebaruan tanpa substansi, produknya malah jadi kayak komoditas biasa. Coba lihat aja pasta gigi, ada berapa puluh varian tuh Colgate. Bingung kan milihnya? Bener juga. Nah ini nih intinya. Sinek bilang, semua taktik manipulasi ini, oke lah mungkin bisa bikin orang beli sekarang. Transaksi terjadi. Tapi Gagal total buat bangun loyalitas. Itu poin kuncinya. Loyalitas itu beda. Loyalitas itu saat orang milih tetap sama kita, walaupun ada tawaran lain yang mungkin lebih bagus atau lebih murah. jadi bukan cuma pelanggan yang beli lagi dan lagi karena kebiasaan atau karena nggak ada pilihan lain ya. Bukan, loyalitas itu ada ikatan emosional, ada rasa percaya. Manipulasi itu sifatnya transaksional banget. Harus keluar biaya terus buat mempertahankannya. Bikin stres juga buat penjual dan pembeli. Kayak hubungan yang dijaga pakai hadiah terus-terusan ya, bukan karena dasarnya kuat. Betul. Bandingin sama contoh Southwest Airlines pasca 1911 yang Sinek angkat. Oh iya itu menarik banget. Saat maskapai lain rugi besar, Southwest malah dapat cek dukungan dari pelanggan. Nah, itu kan bukan karena manipulasi harga atau promosi kan? Itu karena pelanggan merasa jadi bagian dari sesuatu, merasa ada kemitraan. Hubungannya dibangun di atas nilai yang sama. Wow, beda banget ya hasilnya. Jauh. Makanya Sines bilang, bergantung sama manipulasi itu capek, nggak awet. Lihat aja industri mobil atau perbankan yang sering kejebak main untung jangka pendek melulu. Ada channel lain yang lebih kuat sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 1 dan 2 ini buat pendengar kita, intinya kita tuh gampang banget ya bertindak pakai asumsi yang belum tentu benar. Betul. Dan di sisi lain, kita juga dikelilingi atau bahkan menggunakan taktik-taktik manipulasi ini. Kelihatannya sih berhasil sesaat. Tapi seringkali ada harga yang harus dibayar ya, yaitu loyalitas, kepercayaan, hubungan jangka panjang. Itu yang dikorbankan. Iya, dan ini jadi pertanyaan penting buat kita semua. Kalau kita terus-terusan didorong asumsi yang nggak jelas dan dipengaruhi manipulasi, gimana kita bisa yakin keputusan kita itu benar-benar cocok sama diri kita? Sama apa yang penting buat kita? Pertanyaan bagus banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin tantangan dari Sinek yang bisa kita renungkan. Kalau strategi-strategi umum tadi, lebih sering cuma hasilin transaksi, bukan loyalitas sejati. Apa dong yang sebenarnya hilang dari interaksi kita sehari-hari? Dan gimana caranya kita bisa mulai bangun hubungan entah itu di bisnis, di kerjaan, atau di kehidupan pribadi yang lebih autentik, lebih bermakna, dan bisa bertahan lama. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.